Kita semua kan suka jalan-jalan ya, lihat tempat baru, ngerasain budaya yang beda. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat mikir, sebenarnya apa dampak kedatangan kita ke budaya yang kita kagumi itu? Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas keseimbangan yang rumit banget antara pelestarian warisan budaya dan gempuran industri pariwisata modern. Coba deh bayangin, sebuah upacara sakral yang udah diwariskan ratusan tahun. Setiap gerakannya punya arti, setiap doanya nyimpen sejarah. Ini tuh bukan sekedar tontonan, tapi begitu ini jadi daya tarik utama buat turis, muncul pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa berbagi keindahannya, tapi nggak ngerusak esensinya? Oke, biar kita satu frekuensi, kita samain dulu definisinya ya. Pertama, tradisi. Ini adalah jantungnya. Tradisi itu bukan cuma kebiasaan lama loh, tapi ini tuh semacam perekat sosial yang ngebawa nilai sejarah dan ngebentuk jati diri sebuah komunitas. Nah, di dalam tradisi itu tersimpan yang namanya kearifan lokal. Ini adalah ilmu dan kebijaksanaan unik yang dikumpulin dari generasi ke generasi. Contoh kerennya itu sistem irigasi subak di Bali. Itu mahakarya harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang diakui dunia. Kearifan kayak inilah yang bikin sebuah budaya jadi tak ternilai harganya. Sekarang kita masuk ke pemain utamanya. Sosok yang jadi agen perubahan sekaligus inti dari konflik yang kita bahas hari ini. Pariwisata. Kutipan dari seorang ahli Mesir kuno ini, wah, pas banget buat ngegambarin dilemanya. Di satu sisi, pariwisata bisa bawa bencana, tapi di sisi lain, tanpa pariwisata nggak akan ada perhatian. Dan yang lebih penting, nggak akan ada dana yang dibutuhin banget buat kerja-kerja pelestarian. Rumit kan? Dan jangan salah loh, kekuatan ekonominya ini gede banget. Industri pariwisata itu menyumbang sekitar 12% dari total PDB dunia. Angka ini nunjukin betapa kuatnya pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi global. Dan kalau kita lihat datanya lebih dalam lagi, wah, dampaknya benar-benar luar biasa. Pariwisata itu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang masif, apalagi di negara-negara berkembang. Proyeksi pertumbuhannya juga tinggi banget. Ini kekuatan yang nggak bisa kita anggap remeh. Jadi intinya tuh ini, pariwisata itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa datangin dana, bikin masyarakat bangga, dan ngebuka wawasan. Tapi di sisi lain ada ancaman kerusakan situs, budaya jadi kehilangan keasliannya, bahkan penduduk lokal bisa tergusur. Kuncinya, sekali lagi, ada di pengelolaannya. Oke, sekarang kita bahas masalah yang lebih dalam dan kompleks lagi, yaitu ketika praktik-praktik budaya mulai diperjualbelikan. Istilah kerennya sih komodifikasi. Gampangnya gini deh, ini adalah proses pas sesuatu yang tadinya punya nilai sakral atau budaya, kayak tarian adat atau kerajinan tangan, diubah jadi barang dagangan buat pasar pariwisata. Pertanyaan dari Bank Dunia ini benar-benar nusuk. Jangan-jangan saking fokusnya kita ngejar untung, kita malah ngerusak ayam petelur emasnya. Keunikan dan keaslian yang dicari-cari turis itu, malah terkikis sama permintaan pasar yang nggak ada habisnya. Nah, dalam ilmu ekonomi, ini namanya kegagalan pasar. Artinya, kalau kita biarin aja pasar jalan sendiri tanpa aturan, ternyata itu nggak cukup buat ngelindungin aset budaya yang nggak bisa digantiin ini. Hasilnya seringkali malah kerusakan jangka panjang. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Terus, solusinya gimana dong? Nah, sekarang kita bakal lihat berbagai strategi yang lagi dikembangin buat ngebangun pariwisata yang lebih berkelanjutan. Penting banget buat kita ingat, nggak ada satu jurus pamungkas buat nyelesain ini. Solusi yang berhasil itu harus datang dari berbagai arah sekaligus. Mulai dari pendidikan, ngelibatin komunitas, bikin model pendanaan yang inovatif, sampai perlu adanya kebijakan pemerintah yang kuat. Mulai dari atas dulu ya, atau top down. Di sini, peran pemerintah dan organisasi besar itu krusial banget. Mereka lah yang bikin aturan mainnya. Ini termasuk bikin undang-undang perlindungan, perencanaan tata ruang yang nyambung, sampai nentuin standar yang harus dipatuhi sama semua pemain industri. Tapi, aturan dari atas itu nggak bakal jalan tanpa fondasi yang kuat dari bawah. Nah, disinilah komunitas lokal jadi pahlawannya. Keberhasilan pelestarian itu, ujung-ujungnya ada di tangan mereka. Partisipasi aktif, dokumentasi digital, dan menghidupkan lagi tradisi adalah kunci biar budaya itu tetap hidup, bukan cuma jadi pajangan. Ada satu cara pendanaan yang cerdas banget, namanya prinsip pengguna membayar. Gini, idenya simple. Wisatawan yang menikmati sebuah situs, ya ikut bantu bayar perawatannya. Jadi duit tiket masuk misalnya nggak lari kemana-mana, tapi langsung dipakai lagi buat ngerawat tempat itu. Terus,
Apa hubungannya semua ini sama kita? Sama saya, sama Anda, yang suka jalan-jalan dan pengen ngerasain budaya lain secara otentik. Ini bukan cuma kerjaan pemerintah atau perusahaan besar loh. Masa depan warisan budaya dunia ini bergantung pada sebuah kemitraan. Dan di dalam kemitraan itu, kita sebagai wisatawan adalah bagian yang penting banget. Pilihan-pilihan yang kita buat itu punya dampak yang nyata. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Pas kita jalan-jalan ke tempat baru, posisi kita itu sebagai apa? Apakah kita datang cuma buat mengkonsumsi sebuah pengalaman, atau kita juga datang dengan kesadaran buat ikut menjaga? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.